bareng Adel di acara Gemas Galeri Mahasiswa. Sebuah acara yang memberikan sobat semua banyak sekali informasi yang menarik. Dan kali ini Adel nggak sendirian nih, ada siapa? Hai, aku Sandi yang bakal nemenin Adel di episode Gemas kali ini. Oke, langsung aja masuk ke berita yang pertama. Sandi pernah dengar gak sih tentang G30 SPKI? Tentang G30 SPKI, itu peristiwa bersejarah pasca kemerdekaan Indonesia ya kalau nggak salah? Yap, bener banget. Nah, kali ini ada punya informasi tentang pemutaran film G30 SPKI yang ada di Unika Sugio Pranoto. Kira-kira penasaran nggak? Penasaran banget. Makanya kita langsung lihat aja, Oke. ikut aja. Check this out. 30 September merupakan peringatan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September yaitu sebuah peristiwa yang menggemparkan di Indonesia pada masa itu. Pada tanggal 27 September lalu, 3 hari menjelang peringatan peristiwa G30 SPKI bertempat di Gedung Thomas Aquinas Universitas Katolik Sugio Pranoto, diadakan nonton bersama sebuah film dokumenter karya sutradara Rahung Nasution yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan tahanan politik di Pulau Buru. Pulau Buru ini merupakan sebuah pulau pengasingan para tahanan politik pada masa itu. Terukamlah bisa menghasilkan teman saudara semua. Hesri Setiawan, salah satu mantan tahanan yang diasingkan selama 20 tahun di Pulau Buru, menjadi tokoh inspiratif dalam pemutaran film ini yang juga hadir di acara tersebut. Selain Hesri, mantan para tahanan politik lainnya juga ikut terlibat. Karena selain untuk memberikan pengetahuan sesungguhnya tentang G30 SPKI, terdapat forum diskusi dengan para tokoh langsung yang tentu saja semakin menambah pengetahuan kita tentang pentingnya sejarah di Indonesia. Terlihat ratusan mahasiswa dari berbagai macam universitas sangat antusias menyaksikan film Pulau Buru Tanah Air Beta ini. Tidak hanya mahasiswa, ada juga LSM, aktivis, komunitas, dan wartawan turut hadir dalam acara ini. Nah, bagaimana pesan Bapak Hesri Setiawan kepada kaum muda dalam acara pemutaran film tersebut? Secara pribadi saya cuma memesankan supaya kaum muda lebih jeli dalam melihat film tadi, karena tentu saja ada banyak kelemahan di sana. Ya, jadi itu seperti dihilangkan saja atau tidak usah digubris, itu hal-hal yang tidak menarik menurut kaum muda itu, tapi ambillah yang menarik, dan itu yang dibesarkan oleh saudara-saudara kaum muda. Ingat pesannya Bung Karno, jangan meninggalkan sejarah, jas merah katanya. Setelah selesai pemutaran film ini, juga dilaksanakan diskusi sesi tanya-jawab dengan pembicara Ibu Nadia, istri Bapak Hesri Setiawan dan Doni Danardono selaku penyelenggara dari Fakultas Hukum dan Komunikasi. Lantas, bagaimana tanggapan Bapak Doni tentang pemutaran film ini di lingkungan mahasiswa Unika? Mengajak mahasiswa, anak muda, tahu kisah tentang Pulau Buru itu dari sisi yang berbeda. Dalam hal ini dari sisi orang yang dulu dipaksa bekerja di Pulau Buru. Yang kerja paksa itu, dan hal ini adalah Pak Hesri Setiawan. Maka kita akan punya cerita yang berbeda yang bisa melengkapi cerita pengetahuan kita selama tentang Pulau Buru atau malah mengkoreksi pengetahuan kita selama tentang Pulau Buru. Selain mengundang kontroversial, acara pemutaran film ini memberikan edukasi kepada kaum muda akan sejarah yang selama ini dibungkam, serta mengajak kaum muda untuk tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri.
Reporter Bayu Permana dan juru kamera Rivo Setiawan melaporkan untuk Gemas. Nah, itu tadi Sobat Gemas, liputan tentang G30 SPKI. Gimana nih menurut kamu? Wah, menarik dan informatif sekali ya. Tentunya. Sekarang gantian aku yang bakal ngasih informasi tentang acara peringatan Hari Anti Kekerasan. Kalau tadi kan tentang liputan peringatan Hari G30 SPKI. Penasaran, Del? Penasaran banget, gimana tuh ya Hari Anti Kekerasan? Daripada tambah penasaran, langsung aja kita lihat liputannya. Check this out. Olahraga merupakan sebuah kegiatan positif yang berdampak positif pula dalam kehidupan kita. Dengan berolahraga, kita dapat memiliki tubuh yang sehat, dan pada tubuh yang sehat terdapat pikiran positif yang juga berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, kali ini ada sebuah acara olahraga yang tidak sekedar untuk berolahraga, tetapi juga sebagai sebuah bentuk kampanye. Baper Run, sebuah acara yang diadakan sebagai bentuk kampanye anti kekerasan. Acara yang diadakan pada tanggal 2 Oktober yang merupakan Hari Anti Kekerasan ini mengambil tema Love Yourself yang memiliki arti mencintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita juga dapat mencintai orang lain sehingga menghindarkan kita dari hal-hal negatif, terutama dalam hal kekerasan. Saya datang ke Baperan untuk mendukung kampanye Love Yourself ya. Jadi dengan kita mencintai diri sendiri, kita juga mencintai orang lain, lingkungan dan sekitarnya. Dengan gitu kita jadi tahu apa sih Love Yourself itu. Jadi dengan kita lari bareng-bareng, kita juga bisa ngobrol sama orang-orang di sekitar kita tentang Love Yourself. Don't baper, just run, yang artinya setiap orang atau peserta yang mengalami tindak kekerasan untuk tidak membawa ke dalam perasaannya karena dapat membuat diri kita terpuruk, dan lebih baik melakukan kegiatan yang lebih positif, yaitu berolahraga. Dengan berolahraga banyak hal positif yang kita dapatkan. Selain tubuh yang sehat, pikiran kita juga dapat lebih tenang dan ceria. Baperan merupakan kampanye dari Indonesia International Work Camp atau IIWC bersama pengembangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI sebagai kegiatan apresiasi Hari Anti Kekerasan. Dalam acara tersebut, para peserta wajib mengenakan pakaian batik karena tepat pada hari itu juga merupakan Hari Batik Nasional. Hal tersebut membuat acara ini semakin menarik ya. Bagaimana ya antusias para pesertanya? Ya kalau saya sudah terbiasa karena untuk memotivasi untuk latihan rutin tiap hari. Wah, acara ini cukup menarik juga ya. Semoga acara seperti ini dapat bermanfaat bagi kita agar dapat lebih mencintai dan menghargai orang lain serta lingkungan sekitar. Reporter Andre Beno Tarigan dan juru kamera Andra Alin melaporkan untuk Gemas. Kenapa, Sen? Lagi bingung nih Del sama fashionku hari ini. Udah match belum sih? Udah kok, udah match banget dan fashionable juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal fashion nih, aku juga punya informasi tentang fashion show yang didedikasikan untuk wanita berhijab nih, Sen. Seperti apa ya? Jadi nggak cuma cewek-cewek biasa yang ngehits yang bisa fashionable. Betul, ikutin zaman. Benar. Tapi wanita berhijab juga bisa mengeksplor fashionnya dalam berbusana muslim. Bisa lebih gaul nih, Iya, bisa bener modern banget. banget. Bener banget. Nah, daripada penasaran nih, ini yang kita langsung lihat aja liputannya. Ini dia.
Fashion merupakan bagian terpenting bagi kaum Hawa, tidak terkecuali untuk wanita muslim yang menggunakan hijab. Dengan begitu, bukan berarti wanita yang berhijab tidak bisa mengikuti tren fashion masa kini. Justru dalam berhijab dapat dikreasikan menjadi gaya hijab yang fashionable. Berbagai macam bentuk fashion hijab biasanya dieksplor melalui acara-acara fashion show untuk menginspirasi para wanita hijab lainnya. Salah satunya seperti Modestly Look Hijab 2016 yang diadakan pada tanggal 8 Oktober lalu di Cafe Teko Deko Semarang. Selain fashion show, acara ini juga sebagai wadah para muslimah, khususnya yang berhijab, untuk berlatih mulai dari berdandan, menata dan membentuk hijab, hingga table manner, sehingga para wanita hijab masa kini tidak hanya fashionable dalam berhijab, tapi juga mendalami etika dalam menggunakan hijab. Tujuan acara Modestly Look 2016 itu mewadahi para muslimah yang khususnya suka fashion dan dia berhijab. Makanya kita bikin acara ini untuk menampilkan, biasanya kan kalau misalkan posting di sosial media cuma foto, tapi di sini bisa memperagakan langsung dan bisa sharing nomor telepon. Mungkin kan banyak sekali peserta dari luar kota juga, mereka menambah networkingnya. Para peserta sangat antusias dalam acara ini. Terlihat dari banyaknya peserta yang datang dari berbagai daerah meski cuaca tidak mendukung. Jadi saya tuh ingin mengembangkan modeling saya, bakat model saya di Semarang. Soalnya saya tuh dari luar kota. Mereka mengikuti serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, mulai dari talk show, fashion show, diskusi, dan lain sebagainya. Acara ini biasanya diadakan 4 bulan sekali dan sudah berlangsung cukup lama. Tujuannya agar para wanita hijab ini dapat mengikuti tren fashion yang semakin berkembang di kaum wanita masa kini. Nah, untuk para wanita hijab, saatnya tampil trendy dengan busana hijab yang modern, chic, dan fashionable. Bagi sobat yang ingin mencoba nuansa baru dalam berhijab, acara ini dapat menjadi solusinya. So, tertarik untuk gabung di acara Modestly Look Hijab selanjutnya? Reporter Ferani Putri dan juru kamera Bonaventura Pandu melaporkan untuk Demas. Wah, inspiratif sekali ya. Gimana ini menurut kamu? Keren juga, ternyata hijab tuh bisa mengikuti zaman ya, bisa fashionable juga. Bener banget, dan hijabnya juga cantik kan Iya, tadi? cantik-cantik banget tuh. Oh iya, sekarang gantian aku nih yang bakal ngasih liputan tentang bazar. Tapi bazar ini nggak biasa. Bazar yang diadakan buat anak-anak jalanan dan kurang mampu. Acara ini tuh diadain sama komunitas yang peduli terhadap pendidikan anak jalanan dan anak-anak kurang mampu. Wah, ini juga inspiratif banget nih, Sen. Iya. Penasaran nih? Mau lihat? Mau banget. Langsung aja kita lihat. Ini dia. Satu Atap adalah sebuah komunitas yang peduli terhadap pendidikan anak jalanan dan kurang mampu. Komunitas yang telah berusia 9 tahun ini pada hari Minggu tanggal 23 Oktober lalu mengadakan sebuah acara rutin tahunannya, yakni Bazaar for Kids. Acara ini diikuti oleh anak-anak didikan Satu Atap yang diadakan di Aula Kelurahan Seroja, tepat di belakang Hotel Horizon, pusat kota Semarang. Banyak permainan yang diselenggarakan, ada sambung sedotan, mencari nama sebuah negara, serta membentuk Play-Doh sesuai dengan yang diinginkan. Kegiatan ini untuk melatih kekompakan dan kerjasama dalam sebuah kelompok. Wah, seru ya! Ada yang menarik nih dalam sistem permainan ini. Jadi, setelah salah satu kelompok berhasil memecahkan permainan,
Setiap anak di dalam kelompok akan diberikan koin sebanyak 20 buah dan koin tersebut dapat digunakan untuk membeli barang yang ada di pasar edukasi. Apa itu pasar edukasi? Ada apa aja sih di pasar edukasi? Nah, ternyata dalam pasar edukasi terdapat peralatan sekolah, baju, sandal, mainan, serta seragam sekolah. Namun sebelum mendapatkan barang yang diinginkan, setiap anak harus mampu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan terlebih dahulu. Dan acara ini itu sebenarnya kita ya sebagai amanah dari para donatur itu kan mereka ngasih barang-barang, ngasih pakaian, ngasih berupa macam-macam, dan kita pinginnya itu memberikan barang-barang itu kepada adik-adik, tapi pinginnya enggak sekedar cuma asal ngasih gitu. Acara ini berlangsung sangat meriah dan ceria. Adik-adik peserta dan panitia volunteer satu atap sama-sama antusias dalam acara ini. Walaupun hujan turun tak menyurutkan semangat mereka. Kamu ikut acara ini kenapa? Kok mau ikut acara ini apa? Iya aja. Seneng ya ikut acara? Tahu acara ini dari mana? Saya sama panitia. Kesannya luar biasa bisa berkumpul sama adik-adik semuanya, bisa berinteraksi dengan mereka, melihat tingkah laku mereka, kelolosan mereka, dan acara ini menurut saya sangat bagus karena selain kita merangkul adik-adik yang kurang mampu, adik-adik jalanan, kita juga mengedukasi mereka untuk bisa belajar bagaimana memanajemen keuangan, memanajemen skala prioritas yang mereka butuhkan. Jadi saya senang bisa bergabung di acara ini. Reporter Ferani Putri dan juru kamera Diana Ayu melaporkan untuk Gemas. Yap, Sobat Gemas, sekarang kita balik ke berita selanjutnya. Liputan tentang acara yang mengangkat salah satu budaya di Indonesia. Yap, apalagi budaya di Indonesia ini sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Acara ini mengangkat tentang arsitektur bangunan yang ada di Papua. Kayak gimana liputannya? Ini dia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, keanekaragaman budaya ini melahirkan sebuah keunikan yang menjadi ciri khas kearifan lokal setiap daerah di Indonesia. Mulai dari kesenian, suku, budaya, dan masih banyak lagi. Salah satu dari sekian banyak ciri khas Indonesia ini adalah bentuk arsitektur bangunannya. Hal inilah yang menginspirasi mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Sugio Pranoto Semarang untuk menggelar seminar dan pameran tentang bentuk bangunan tradisional yang ada di Indonesia. Dalam seminar dan pameran ini, para mahasiswa arsitek dan desain membagi informasi tentang berbagai keaslian dan keunikan bentuk arsitektur yang ada di suku Asmat dan suku Suroba Papua dalam bentuk bangunan. Karya pameran ini pun merupakan hasil pengamatan mendalam oleh 4 mahasiswa dari Fakultas Arsitek dan Desain yang langsung tinggal dan berbaur dengan masyarakat di suku Asmat dan Suroba selama 1 bulan. Menurut Wakil Dekan 3 Fakultas Arsitek dan Desain Unika Sugio Pranoto, sebelum diberangkatkan ke lokasi, 4 orang mahasiswa ini juga telah melalui tahapan seleksi, selanjutnya mendapatkan pelatihan khusus selama beberapa bulan. Saya selalu terbangga dengan mahasiswa. Seperti Pak Yogi mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengalahkan ini, selesai. Akhirnya mereka 2 bulan menyesuaikan, ngincang di sana, kita harus lebih bagus. Ya. Selain itu, pameran ini merupakan bagian dari perayaan Disnatalis Fakultas Arsitek dan Desain yang ke-49. Pameran yang dilaksanakan di selasar gedung Thomas Aquinas Unika Sugio Pranoto ini sangat menarik antusias mahasiswa Unika untuk mengenal desain arsitektur yang menjadi kearifan lokal budaya yang ada di Papua.
Tentu saja mempunyai nilai edukasi budaya Nusantara yang kaya akan filosofinya. Lantas bagaimana kesan mahasiswa Unika yang berkunjung di pameran tersebut? Yang menarik banyak banget sih, mulai dari ada modeling bangunannya, bangunan adat, rumah adat, terus foto-fotonya juga keren banget. Terus kayak ada, ya ini khasnya sana banget lah, dibawa ke sini, jadi unik banget di sini. Menarik itu adalah di mana arsitektur Nusantara itu menyangkut tentang rumah adat tersebut. Contohnya Suku Asmat, yaitu pembangunannya sendiri secara tradisional menggunakan ikat dan menggunakan bahan-bahan alam. Itu sih yang menurut saya menarik. Dalam puncak pameran yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu, ditutup dengan seminar yang bertema Melihat Pulau Asmat dan Suroba Lebih Dekat. Tampak mahasiswa sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan. Membahas tentang desain arsitektur bangunan, khususnya di Asmat dan Suroba, dan bagaimana kisah hidup keempat mahasiswa ini selama berada di sana. Kita terutama dalam masalah bahasa, soalnya kan gak semuanya bisa bahasa Indonesia, terutama kaum wanitanya masih pada belum bisa bahasa Indonesia. Hidup di sana tuh kayak seru lah. Memang kita hidup sederhana, benar-benar sederhana. Kita tidur di honai, kita makan apa yang mereka makan. Hampir tiap hari kan makan ubi, tiap hari kan makan daun ubi. Sebulan. Gimana ya? Yang saya pelajari dari mereka adalah mereka dapat mencintai Indonesia, mereka dapat mencintai budayanya dengan cara yang sederhana. Desain arsitektur bangunan tradisional di Indonesia kaya akan nilai filosofi dan tidak kalah dari bangunan modern saat ini. Harapannya dapat menjadi model pembangunan yang perlu dilestarikan. Reporter Bayu Permana dan juru kamera Titis Dewa Sandi melaporkan untuk Gemas. Oke, beralih ke berita selanjutnya. Kali ini Adel punya informasi tentang salah satu mahasiswa di Unika Sugio Pranoto yang ikut UKM Resimen Mahasiswa. Sandy tahu nggak sih Resimen Mahasiswa itu apa? Oh, UKM yang sistem pendidikannya semi militer tuh ya, Del? Ya, bener banget. Kok mau ya, Sandy ya? Dia di dunia perkuliahan yang notabene cara pendidikannya itu sangat berbanding terbalik dari Resimen Mahasiswa. Sangat tidak umum sekali ya? Yap, makanya. Langsung aja kita lihat kesehariannya. Ini dia. Pendidikan semi-militer sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Semi-militer memiliki arti sebagai sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer. Dengan seragam yang didesain khusus, kerapian diri, senioritas yang tinggi, serta ditambah lagi kegiatan fisik yang padat, maka akan membentuk pribadi yang tangguh dan berwibawa. Pendidikan semi-militer biasanya diterapkan pada sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki hubungan dengan kepentingan negara, namun dapat ditemukan juga di beberapa universitas yang ada di Indonesia, meski hal tersebut bukanlah yang utama. Salah satunya Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang yang memiliki sistem semi-militer pada unit kegiatan mahasiswa yang disebut Resimen Mahasiswa atau nama yang sering didengar adalah Menwa. Berikut sedikit penjelasan tentang Resimen Mahasiswa yang ada di Universitas Katolik Sugio Pranoto. UKM Resimen Mahasiswa. UKM Resimen Mahasiswa itu adalah suatu unit kegiatan mahasiswa yang sebenarnya strukturnya itu ada di bawah rektorat langsung. Jadi kalau peraturan di luar kampus lain itu, UKM Resimen Mahasiswa itu dia langsung di bawah rektorat, tapi karena di Unika itu punya peraturan sendiri, dia dijadikan UKM. Dengan adanya Menwa di dalam universitas tentu membuat suatu kesan yang unik, karena notabene pendidikan di universitas sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di Menwa. Meski begitu, banyak dari mahasiswa Unika yang tertarik dengan UKM Menwa ini. Salah satunya Justinus Agrin yang akrab dipanggil Yuyus.
Mahasiswa jurusan psikologi yang berkeinginan menjadi angkatan militer ini mencoba mengasah kemampuannya dalam dunia militer di ranah universitas dengan mengikuti UKM Menwa. Yuyus sempat mengalami kegagalan ketika mencoba meraih mimpinya untuk menjadi angkatan militer. Maka dari itu, ia memutuskan masuk ke dunia perkuliahan sekaligus mempersiapkan diri untuk kembali mencoba peruntungannya masuk ke angkatan militer. Karena motivasinya, ia pun sama sekali tidak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan latihan. Kalau saya dari awal sih nggak ada kesulitan, karena ya itu tadi saya masuk Menwa itu termotivasinya untuk daftar angkatan. Jadi dari awal itu saya sudah menanamkan diri saya kedisiplinan. Kalau nggak disiplin percuma masuk Menwa, percuma juga saya mau daftar angkatan. Jadi ya udah terbiasa dari awal. Menjadi seorang resimen mahasiswa tentu mengalami suka dan duka selama pelatihan. Kira-kira apa ya? Suka dukanya itu banyak banget, tapi banyak sukanya. Kalau dukanya itu ya kayak zaman sekarang waktu udah di semester 3, waktu kita udah jadi ya istilahnya kalau di Unika itu staff. Nah itu nyari anggotanya itu ya lumayan susah, terus mempertahankan anggotanya itu susah juga. Kalau sukanya itu banyak banget, yang punya kenalan baru lah, terus kita jadi kompak di situ dari awal sampai akhir, dari kita ngerasain dididik sama senior, kemudian dididik sama tentara, sama Menwa seluruh. Saya dulu pernah ikut latihan Menwa seluruh Indonesia. Nah itu rasanya wah seru sekali, patut dicoba. Nah itu kemudian saya juga ikut pendidikan dasar di Magelang. Rasanya juga menyenangkan karena saya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari tentara, dari teman-teman selama Menwa. Kemudian gimana itu peraturan militer yang ada di Menwa, apa perbedaan Menwa sama militer yang sesungguhnya. Setelah bergabung di UKM Menwa, Yuyus juga mengaku mengalami banyak perubahan pada dirinya. Contohnya, Yuyus lebih bisa mengatasi sebuah permasalahan dengan bijak, lebih disiplin, dan lebih bisa mengatur waktu daripada ketika sebelum bergabung di UKM Menwa. Terakhir, harapan Yuyus untuk resimen mahasiswa ke depan? Kalau harapan ke depan, khususnya untuk Menwa Indonesia sendiri, semoga makin jaya. Jangan sampai kita dimasuki oleh ormas-ormas yang lain. Kemudian untuk Menwa Unika sendiri, mari kita majukan Menwa Unika dan bikin bangga alumni dan senior yang lain. Jadi, tertarik untuk bergabung di resimen mahasiswa universitas kalian? Reporter Adela Cantika dan juru kamera Rifo Setiawan melaporkan untuk Gemas. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode Gemas selanjutnya. Saya Adela Cantika, saya Titis Dewa Sandi, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Gemas. A.